bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina tauba tausilu kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasailil hullani wa kulli li mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biqdisabin minna bil mustafa rasuli nafra bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal hamdi wa alihi wa sahbihi adada tasisuhmi walhamdulillah ilahi bil badai wa tanahi amin. Ini bukan nasoih dah, halaman 37. Bagaimana bacanya ini? Waqala kali ya. Waqala salamu man shoma itu baca dah, man shoma Ramadan itu. Di situ bacanya. Dari bawah 10 baris dah, dari bawah 10 baris. Kita lengkap aja dah. Dari bawah 10 baris, pojok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallim rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 37 ya, dari bawah 10 baris, pojok kanan. Waqala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalamu. Waqala alaihi salatu wassalamu. Man shoma ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Qultu wal imanu huwa tasdiqu biwa'dillahi wal ihtisabu huwal ikhlasu lillahi wallahu a'lamu. Walis-shaimi adabun la yakmulu siyamuhu illa biha famin ahammiha ayyahfaza lisanahu anil kazibi wal ghibati wa anil haudi bima la ya'nihi wa yahfaza ainahu wa uzunahu anil istima'i wan nazari ila ma la yahillu lahu wa ila ma yu'addu pudulan bi haqqihi wa kadzalika yahfaza batnahu an tanawulil harami wasubhati wa khususan indal iftari yajtahidu jiddan alla yuftira illa alal halali. Qala ba'dus salafi rahimahumullahu ta'ala iza sumta fanzur ala ayyi syai'in tubtiru wa indaman tubtiru isyaratun atau isyaratan ya boleh ilal hasi alat taharri wal ihtiyati bima yubtiru alaihi wa kadzalika yahfaza as-shaimu
jami'a jawarihi an mulabasatil asami summa anil puduli pamizalika yatimmu saumuhu wa yasku wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal atasi wa yursilu jawarihahu bil ma'asi payabsudu bizalika saumuhu wa yadi'u bizalika ta'abuhu kama qala alaihi salamu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atasu wa tarkul ma'asi wajibun 'alad dawami 'alas shaimi wa 'alal mubtiri ghaira anna shaima aula bitahaffuzi wa huwa alaihi aujabu wa akadu. Paham ayatil kal ibarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi itu di atas Nabi Muhammad, semoga di atas Nabi Muhammad as-salatu bermula rahmat ta'zim dari Allah, wassalamu dan kesejahteraan, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi kita, man shoma ramadhanah wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, siapa saja yang berpuasa Ramadhanah di bulan Ramadan, wa qamahu dan dia berdiri, dia sholat tarawih pada malam harinya, dia puasa dan dia sholat tarawih imanan dengan dasar beriman kepada Allah, dia benarkan janji Allah, wahtisaban dan ikhlas karena Allah. Siapa yang siangnya puasa Ramadan dengan betul-betul puasa, malamnya dia sembahyang tarawih dengan ikhlas, ini Allah punya janji, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka semua dosa-dosanya yang telah terdahulu sejak dia balik diampunin. Ini gampang sekali. Jadi nggak pakai ngucap astagfirullah, nggak pakai. Asal siangnya kita puasa, tapi puasa yang betul-betul, bukan puasa-puasaan. Orang bisa puasanya puasa betul-betul kalau dia punya ilmu. Kalau nggak ada ilmu, banyakkan puasa-puasaan. Ya, jadi puasanya haqqosiyam, sembahyang tarawih betul-betul ikhlas karena Allah, itu dosa-dosanya ghufira lahu ma taqaddama min, sejak balik sampai situ diampunin. Begitu masuk malam Idul Fitri, dosanya habis. Kayauma waladathu ummu, seperti bayi baru lahir itu. Bersih nggak tuh? Nah ini kita pelajari ilmunya supaya kita masuk Ramadan, kita bisa puasa yang haqqosiyam, puasa orang berilmu, bukan puasa orang awam. Kalau puasa orang awam ikut-ikutan doang dia, begitu nggak itu mendapat apa-apa itu, banyak kemungkinannya. Ini kita perhatikan. Kata Nabi kita, man shoma ramadhanah wa qoma, itu kata-kata qoma sholat tarawih. Makanya kalau kita sembahyang tarawih itu niat yang bagus begini nih, saya ajarin. Usolli rak'ataini min qiyami Ramadan, begitu. Usolli rak'ataini min qiyami Ramadan. Atau boleh juga usolli rak'ataini minat tarawih. Sebab 2 dari 20 tuh, sembahyang tarawih 20, cuma kita bikin 22 10. Jadi 2 bagian dari semuanya. Niatnya dibalik. Usolli rak'ataini min qiyami Ramadan ma'muman lillahi. Atau boleh juga usolli rak'ataini minat tarawih ma'muman lillahi ta'ala. Ibu bisa nggak itu? Tulis usolli rak'ataini min qiyami Ramadan ma'muman lillahi. Tuh, orang yang berilmu niatnya aja udah beda pahalanya dia. Ya, bukan tidak sah, niat biasa tetap sah. Cuma yang paling bagus begitu ulama niatnya. Usolli rak'ataini min qiyami Ramadan. Dari mana tuh ada hadis man shoma ramadhanah wa qoma yaqumu qiyaman. Kita ambil masdarnya. Usolli rak'ataini min qiyami Ramadan ma'muman lillahi ta'ala. Atau usolli rak'ataini minat tarawih
makmuman lillahi ta'ala. Saya dia, niat ya. Perhatikan niatnya, begitu niatnya ya. Jadi orang ada ilmu, ibadahnya semakin meningkat, berubah karena dia tahu begitu. Orang kagak ngaji, ibadahnya begitu aja udah. Kalau begitu aja betul mendingan. Kadang-kadang banyak ibadah begitu aja, banyak salah. Begitu menghadap Allah, nggak ada pahalanya tuh. Hati-hati ibadah, nggak boleh main-main ibadah, nggak boleh main-main. Kenapa nggak boleh main-main? Ada aturannya. Allah utus Nabi, Allah utus Rasul, ulama banyak untuk ngajarin kita. Allah punya kemauan begini ibadahnya. Kita diunjukin sama Nabi kita tuh. Kalau nggak ngaji nggak tahu apa kemauan Allah. Jadi yang jangan kemauan kita, jangan ibadah, mesti ikut kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemauan Tuhan. Macam kita bangun rumah, itu kan kita suruh, nih bangun rumah model begini nih. Kemauan kita model begini, dibangun model lain, kita marah nggak? Duit gua habis miliar lu, apa lu bangun itu? Jadi kemauan Tuhan ikutin, bukan kemauan kita. Tuh. Apalagi kita ibadah, nggak boleh main-main, nggak boleh. Mesti dengan ilmu, tanpa ilmu kagak sah ibadah tuh. Ilmu fikih supaya sah luarnya, ilmu tasawuf dalamnya, mesti luar dalam. Kalau cuma luarnya doang, fikihnya doang, nggak ada pahalanya kan sayang ibadah itu. Ini mesti dua-duanya. Ya, ini perhatikan ya. Usolli rakaataini min qiyami Ramadan makmuman lillahi. Nah itu niat orang ada ilmu namanya. Orang awam ya, biarin dia gitu, tetap sah, cuma kurang bagus lah. Kita tingkatin ibadah kita. Jadi punya nilai tambah. Orang yang dengan ilmu ibadahnya punya nilai tambah gitu. Qultu aku katakan, kata Al-Haddad ini, pengarang kita. Apa dia kata itu? Wal imanu bermulanya iman, itu kata-kata imanan itu huwa tasdiqu itu membenarkan biwa'dillah dengan janji Allah. Kita wajib yakin dengan janji Allah tuh. Mana janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wal ihtisabu bermula maknanya ihtisaban itu huwal ikhlas, ikhlas lillahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling aman. Kita ngapain aja dah, kita puasa, sholat tarawih, baca Quran, satu aja niatnya, tolaban limardotillah, mencari keridhaan. Orang lain mau bilang bagaimana kek, mau bilang sok banget dia tuh ngaji mulu, biarin, antepin aja. Iya, ini kadang-kadang banyak tuh semacam tajamul misalnya. Kita kalau sampai Jumat itu kan mesti pakai apa? Pakai sorban, pakai selendang gitu. Sekalipun belum haji, tetap disunahkan pakai selendang. Taruh pundak kiri, pundak kanan taruh. Kadang-kadang kita punya teman usil tuh, sok banget kayak ustad, udah pakai. Itu setan bisikin supaya kita ngaso. Terusin aja kita semata-mata tolaban limardotillah. Kita ngaji rajin tuh. Ada aja yang kurang demen, setan bisikin. Tuh katain dia tuh ngaji mulu. Yang paling bagus aja, antepin aja. Kita satu niatnya tolaban limardotillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu, wallahu bermula Allah, itu a'lamu maha mengetahui. Walis-shaimi adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Walis-shaimi dan bagi orang yang sedang berpuasa, adabun ada adab-adabnya. Ini ilmu tasawuf namanya. Kalau secara fikih sekalipun kagak beradab puasa sah fikihnya, tapi nggak ada pahalanya, sayang begitu. Walis-shaimi dan bagi orang yang sedang berpuasa, adabun ada adab-adab puasa. Layak mulu yang tidak bisa sempurna apa siyamuhu puasanya dia itu illa kecuali biha dengan melaksanakan adab-adab puasa. Mana adab puasa itu? Pamin ahammiha maka di antara adab-adab puasa yang sangat penting ayyah pazoh bahwa dia siapa tuh as-shaim, bahwa dia menjaga lisanahu akan lisannya, dia pelihara lisannya anil kazib daripada berkata bohong, wal hibati dan hibah. Itu kita punya lidah dijaga, yang sampai kita apa berkata bohong lagi puasa, bohong mulu nggak ada pahalanya. Lagi puasa ngomongin orang namanya hibah. Kemudian wa anil haudi dan daripada mendalami melakukan sesuatu pima pada apa-apa la yakni yang tidak memberikan manfaat.
Tuh lagi puasa sekalipun kagak dosa, hindarkan perbuatan-perbuatan nggak ada manfaatnya tuh. Malah contoh lagi puasa, habis mesu mancing tuh. Itu puasa mancing, katanya ngilangin lemes supaya cepat kagak terasa puasa. Itu keliru besar. Itu perbuatan nggak ada manfaat, namanya anil haud, mendalami sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Mancing sampai 10 jam gitu. Kalau 10 jam kita baca Quran, dapat 20 juz dapat tuh. Bak 1 jam itu 2 juz. Kita tajribah itu. Sedengan bacanya. Kalau 10 jam kita baca Quran dapat berapa? 20 juz tuh. Kita nggak bisa baca Quran, baca qul huwa yang dah. Qul huwallahu ahad, 20 jam banyak gitu. Banyak. Kagak bisa baca sholawat. Jadi buang-buang, jangan namanya haud, anil haud. Mencoba sesuatu dalam nggak ada manfaatnya, anil haud. Ini hati-hati ibu. Namanya apa namanya itu haud, mendalami sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Tuh lagi puasa ya, habis sembahyang subuh nggak baca Quran, apa namanya itu sekarang megang-megang HP apa? Megang-megang HP tuh, chattingan aja tuh, chattingan terus sampai 3 jam 4 jam chattingan itu. Itu namanya haud Himalaya. Ini nggak ada manfaatnya tuh. Tuh baca Quran ya. Ini dikurangin tuh aktivitas tuh ya. Jangan sampai bulan puasa bulan lain sama aja begitu, rugi. Barangkali mungkin sekarang masih begitu kali, masih chattingan terus. Kalau bulan puasa sebulan masih berlanjut begitu aja, kita nggak tahu tahun depan masih ada kita kagak gitu. Jangan sampai udah masuk Ramadan masih begitu aja. Ini orang yang rugi. Sekalipun kagak dosa, udah banyak waktu kebuang gitu. Kita buang-buang waktu. Kalau kita zikir, baca Quran banyak tuh. Kalau udah baca Quran, emang enak paling subuh tuh. Habis sembahyang subuh baca Quran biasanya enak tuh. Masih adem tuh, masih semangat. Dapat 2 juz, capek tidur dah, tidur. Terbangun apa jam 9 begitu, baca Quran lagi kalau nggak ada apa kegiatan ya. Banyak bacaan tuh ya. Jangan dibuang-buang waktu ya. Jangan banyak buang-buang waktu. Namanya haud. Wa yahfazu, dan wajib dia menjaga akan ainahu penglihatannya, wa uzunahu dan pendengarannya, anil istima daripada mendengar, wan nasr dan melihat, ilama kepada sesuatu la yahillu lahu yang enggak halal baginya. Kita punya telinga jaga jangan sampai dengar apa yang haram. Kita punya mata jangan sampai lihat yang haram begitu. Supaya enggak lihat yang haram, itu paling aman liatin Quran aja dah. Kita punya mata apa liatin Quran, udah tidak salahnya dah. Jadi kalau pengen mata kagak berbuat yang haram, ya Quran aja liatin. Ibu bisa begitu? Habis sembahyang subuh jangan kemana-mana di kamar, liatin Quran aja. Quran liatin aja burungnya gitu sampai maghrib, aman deh tuh. Ya kalau kita baca nggak bisa baca kali belum nggak mau baca juga. Ya habis sembahyang subuh jangan baca, jangan kali capek baca kali ke bed, liatin aja. Habis sembahyang zuhur ke bed, liatin aja. Habis sembahyang asar ke bed, liatin aja. Aman deh tuh, gak dosa nggak udah. Saya yakin nggak ada dosa di situ. Sekalipun nggak baca, liatin doang. Bisa itu ya? Bisa nggak? Bisa, liatin doang. Ini masa kagak bisa ngeliat, ke bed, liatin aja, liatin, belum bisa baca. Habis sembahyang zuhur, tutup dulu dah. Habis kelar, bayang badi, liatin lagi. Ngantuk tidur, melek, liatin lagi. Aman puasa begitu dah. 30 hari puasa begitu, selamat dah. Full punya pahalanya tuh, gak bakal hilang dah. Liatin doang, liatin aja ya. Kali baca nggak mau kali, liatin aja dah. Ya, tuh namanya haud. Jelas. Wa ilama, dan kepada apa-apa ini lagi. Ya, dia jaga dirinya, wa ilama kepada apa-apa, yu'addu yang dihitung pudulan, ada pudul, ada kelebihan, pihaki pada haknya shaim. Namanya pudul. Ada namanya orang puasa pudulun naum, kelebihan tidur. Habis sembahyang subuh tidur aja, bangun setengah 12. Habis sembahyang zuhur tidur lagi,
sampai asar. Habis asar tidur lagi, bangun setengah 6 langsung buka puasa. Ini pudul namanya, pudul naum, kelebihan tidur. Ada lagi pudul to'am, kelebihan makan. Mentang-mentang pagi siang kagak makan, begitu maghrib makan aja. Apa aja dimasukin, makan terus, malam makan terus. Ini namanya pudul to'am. Dua-duanya kagak bagus. Kita sederhana tidur silakan boleh. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Tapi jangan tidur mulu, jadi lemas. Namanya pudul, kelebihan tidur, kelebihan makan, itu nggak bagus. Kalau kelebihan duit enak gitu. Enak lah itu, kelebihan duit tuh. Kelebihan duit enak, kelebihan duit. Pudul to'am, pudul naum. Ya. Tuh. Terus sedikit lagi. Wa kadzalika, dan begitu pula. Wa kadzalika, dan begitu juga yahfaz, wajib dia menjaga. Wajib si shaim menjaga batnawakan perutnya, antana walil haram, daripada makan yang haram, wasubhati, dan yang subhat, wahususan, dan terutama jaga di perutnya indal iftar, ketika berbuka puasa. Ya jatahidu, dia sungguh-sungguh, jiddan, sekuat tenaga, Allah yuktiro, bahwa dia tidak berbuka puasa illa kecuali atas yang halal itu. Yang sampai kita puasa dari pagi sampai sore, kita lapar dan haus, tapi bukanya pakai barang yang haram jangan. Klit itu. Allah berkata sapa ba'dus salaf, kata sebagian ulama salaf, iza sumta, apabila engkau sudah berpuasa, panzur, maka perhatikanlah, ala ayyisain, di atas makanan apa, tubtiru, engkau berbuka puasa, wa indaman, dan perhatikan bersama siapa, tubtiru, engkau berbuka puasa. Ini dua macam kalau kita mau buka puasa. Kita lihat kita punya makanan halal enggak tuh. Kedua, teman berbuka puasa kita perhatikan tuh. Cari teman yang baik-baik. Teman yang baik-baik di mana adanya tuh? Di masjid, di musola tuh. Buka puasa bersama. Jangan ke mall, jangan. Keliru kadang-kadang. Sekarang didikannya kagak bagus. Anaknya buka puasa diangkut kemana sono? Itu di mall pada agak puasa, nimbrung doang dia. Ramai-ramain doang di mall itu. Tempat yang paling jelek itu pasar, mall. Jangan lama-lama di situ. Tempat yang paling bagus di sini nih. Masjid, tempat ilmu, tempat yang paling bagus. Berlama-lama lah kamu di sini. Keliru kadang-kadang anak sekarang begitu, buka puasa diajak sono. Katanya apa namanya itu? Istilahnya kebuburit namanya. Iya, buka puasa. Ya nanti kalau kita begitu, anak kita sama anaknya begitu lagi, sama cucu kita begitu lagi, kita nggak dapat pahala. Kita didik yang baik, kita punya cucu tuh, kita ajak cucu kita biayain tuh, pakai ajak buka bersama di masjid, di musola gitu. Teman-teman yang bagus situ adanya, yang di sono jangan ya caranya. Ini isyaratun, sebagai isyarat ada ajakan. Isyaratun itu ada isyarat ilal hasi, untuk mengajak alat taharri, di atas meneliti, wal ihtiyati, dan berhati-hati, bima, pada apa-apa, yubtiru, yang dia berbuka puasa, alaihi, di atasnya itu. Wa kadzalika, dan begitu pula, yahfaza, wajib menjaga, sapa as-shaimu, orang yang berpuasa, dia jaga, wajib dia jaga, jami'a jawarihi, semua anggota badannya, an mulabasatil asami, daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai itu semua kita punya anggota badan, jangan sampai berbuat dosa ketika apa? Berpuasa. Summa, kemudian anil pudul, daripada ada pudul, kelebihan tuh, kelebihan lihat HP, kelebihan apa namanya macam-macam dah tuh, enggak ada manfaatnya. Pabizalika, maka dengan demikian jaga kita punya anggota daripada maksiat, yatimmu, sempurna apa saumuhu, ibadah puasanya, wayasku, dan bersih ibadah puasanya, nggak ada noda dosa. Pol yang banyak pahalanya tuh. Mau nggak yang begitu tuh? Iya. Jadi kita pengen ibadah kita bersih, puasa kita pahalanya cukup, nggak kurang. Itu yang kita pengen begitu. Wa kam min shaimin, banyak orang pada berpuasa, yut ibu, dia buat lelah, dia buat capek,
nafsahu dirinya, bilju dengan lapar wal atos dan haus, tapi wa yursilu dia lepas anggota badannya dalam berbuat maksiat. Ini puasa orang awam, dia cuma nggak makan, nggak minum, nggak jimang, nggak ngerokok, tapi matanya nggak jagain, ya. Bil ma'asi payap sudu maka menjadi rusak bizalika dengan perbuatan maksiat. Apa yang rusak? Saumuhu ibadah puasanya. Kalau udah rusak begitu, wayadiu dan tersia-sia bizalika dengan sebab anggota maksiat, ta'abuhu kecapeannya, nggak ada manfaatnya, cuma capek-capek doang dah. Lapar sama apa? Haus. Mana dasarnya nih kata Nabi kita? Kama qala alaihissalamu, kata Nabi kita, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal juwal atas. Banyak orang pada puasa laisa lahu min siyami, enggak ada bagian daripada puasanya. Begitu maghrib dia dapat cuma 2, illal ju kecuali lapar, wal atas dan haus. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jaga hati-hati. Wa tarkul ma'asi bermula meninggalkan maksiat itu wajibun wajib alat dawam di atas terus menerus, jangan sampai berbuat maksiat. Alas shaim di atas orang yang puasa, juga di atas orang yang muftir nggak puasa. Wahira anna shaim hanya saja orang yang sedang berpuasa itu aula lebih utama bagi dirinya bitahabbusi menjaga daripada maksiat, wahwa bermula tahabbus anil maksiat. Ali dan orang yang puasa itu aujabu lebih diwajibkan dan lebih dikuatkan. Paham, pikirkan. Ini apa artinya? Kalau kita nggak puasa berbuat maksiat itu masih enak, kita bisa makan bisa minum. Tapi ini lagi puasa, udah lapar, udah aus, udah capek, berbuat maksiat nggak ada pahalanya, kan lebih rugi lagi tuh. Paham itu ya? Kalau kita nggak puasa berbuat maksiat, kita masih bisa makan dan minum. Ini lagi puasa, udah berbuat dosa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, maghrib nggak ada pahalanya, itu sangat rugi. Itu maksudnya wahwa alaihi aujabu wa akadu. Orang yang sedang berpuasa lebih diutamakan, dikuatkan untuk menjaga daripada apa? Perbuatan maksiat. Pak paham? Maka pahami olehmu. Insya Allah kalau kita paham, kita amalkan, kita punya apa? Ibadah puasa jadi bersih, pahalanya cukup nggak kurang. Amin ya rabbal alamin. Qala alisalamu as-saumu junnatun. Sampai as-saumu junnah wajib. Ilahuna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.